Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue Privat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai logaritma, yaitu menentukan nilai dan menyederhanakan bentuk logaritma. Ini merupakan bagian yang kedua. Jadi bagi teman-teman yang belum mempelajari pada part yang pertamanya, silahkan ditonton atau dipelajari. Ini merupakan bentuk-bentuk soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak mengikuti videonya agar bisa memahami dengan baik. Oke, kita lanjut pada pembahasannya. Ini merupakan sifat-sifat logaritma yang saya kasih, dan pada video pertama juga telah dijelaskan mengenai sifat-sifat ini. Kenapa saya tampilkan ulang? Karena pada pembahasan soal-soal mengenai logaritma, sifat-sifat ini sangat bermanfaat dan sangat penting dalam penggunaannya gitu. Jadi kalau misalnya kalau udah sama kayak gini, maka hilang saja, maka nilainya n kayak gitu ya. Kemudian kalau kali jadi tambah, kalau bagi jadi kurang. Kemudian kalau pangkat yang di atas ini punya pangkat, di bawah di B juga punya pangkat, maka pangkat yang di bawah B ini dibagi dengan pangkat yang di atas ini A. Makanya jadi n per m, A dengan B nya tetap nggak bisa dihilangkan karena tidak sama seperti yang nomor 1 tadi. Begitu juga yang sifat yang bawah 5 perlu diingat, kemudian sifat yang ke-6, 7, dan 8. Jadi, di sini sifat-sifat ini akan kita terapkan dalam menyelesaikan soal selanjutnya. Jadi, setiap video akan saya tampilkan sifatnya untuk mengingat sifat-sifatnya. Oke, kita lanjut saja pada pembahasan soalnya. Yang pertama, di sini tentukan hasil dari 2 log 1 per 8, kemudian ditambah dengan 2 log 3,9 log 16 dikurang dengan 1 per 9 log 3. Seperti ini ya. Jadi kita fokus pada setiap bagiannya. Kita lihat dulu 2 log 1 per 8. Kalau bisa kita samakan bilangan yang ini dengan bilangan pokoknya, yaitu 2 semuanya. Makanya 8 kan bisa dirubah jadi 2, makanya 2 log 1 per 8 itu berubahnya jadinya 2 log 1 per 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kayak gitu. Ditambah dengan, oke, lihat di sini 2 log 3 itu nggak bisa diselesaikan, nggak bisa dibikin sama. Tetapi di sini ada tanda titik. Kita punya sifat yang tadi, yaitu misalnya A log B titik B log C. Ini kalau sama perkaliannya kayak gini, maka ambil yang awal dan yang akhir, maka jadinya A log C. Maka di sini kita perhatikan, di sini 3, 9, nggak sama, tetapi 9 ini kan bisa dirubah menjadi 3 pangkat 2, kayak gitu. Kan sama-sama 3 nantinya. Nah, jadi 9 itu kita rubah, maka jadinya 2 log 3 titik 9 itu berubah menjadi 3 pangkat 2 log 16. Kemudian dikurangi dengan, oke, lihat di sini. Di sini 3, di sini 1 per 9. Bisa dirubah menjadi 3 juga 1 per 9 ini. Maka jadinya 1 per 9 itu sama dengan 3 pangkat 2 log 3. Oke, setelah seperti ini, kan 1 per 2 pangkat 3. Kan ada sifat pada eksponen yang misalnya A pangkat min M. Maka jadinya 1 per A pangkat M. Yang sifat yang ini boleh dicek lagi atau dipelajari lagi pada materi eksponen. Maka di sini 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 log 1 per 2 pangkat 3 itu jadinya 2 pangkat min 3. Naik ke atas kayak gini. Oke, ditambah dengan, oke, di sini kita lihat, di sini 16 pangkat 1, di sini pangkat 2. Ya, tadi ada sifat yang kayak gini, misalnya A pangkat M log B pangkat N. Maka sama dengan pangkatnya yang di bawah ini dibagi dengan pangkat yang N ini. Maka jadinya N per M A log B. Seperti ini ya. Maka kita terapkan yang di sini untuk 3 pangkat 2 ini. 2 log 3-nya tetap. Kemudian yang ini berarti 1 per 2 jadinya. Kita tulis di depan aja. Jadi 1 per 2, 2 log 3 tetap, kali 3, ya 3 nggak pakai pangkat lagi karena udah ditaruh di depan, log
16. Dikurangi dengan ini, kita gunakan sifat yang ini juga. Naikkan ke atas, maka jadinya 3 pangkat min 2 log 3. Oke, di sini kan udah sama ini. Yang ini udah sama 2, maka ambil saja pangkat, yaitu min 3. Kemudian ditambah dengan 1/2. Ini udah sama juga, dihubungi dengan tanda titik atau kali, maka ambil saja yang awal dengan yang akhir. Maka jadinya 2 log 16. Oke, dikurangi dengan, lihat di sini, ini udah sama juga ya. Ini udah sama juga, 3 log 3. Di sini pangkat 1, di sini pangkat min 2, maka kita terapkan sifat yang ini tadi. N per M, maka di sini pangkat 1 berarti 1 per min 2. 3 log 3-nya habis, nggak perlu ditulis lagi. Oke, berarti jadinya min 3 ditambah dengan 1/2 kali 2 log, oke, 16 ini kan bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, kemudian dikurangi dengan, oke, min bertemu min, maka jadi plus tambah 1/2. Oke, setelah itu kita lanjut lagi, min 3 tetap ditulis ditambah dengan 1/2, 2 log 2 pangkat 4, berarti 2 sama, dihilangkan saja, maka tinggal 4. 1/2 kali 4 jadinya. Ditambah dengan 1/2. Oke, setelah bentuk kayak gini, ini kan bisa kita kalikan nih. Oke, berarti min 3 ditambah dengan 1/2, yaitu 1/2 dikali dengan 4. 1/2 kali 4 yaitu 2, ditambah dengan 1/2. Sama dengan min 3 ditambah 2, yaitu min 1, ditambah dengan 1/2. Ini kan per 1 nih. Maka kita samakan penyebutnya. Maka jadinya per 2 kali silang, 2 kali min 1, min 2. Kemudian 1 kali 1 ya 1 plus 1. Maka hasilnya min 2 plus 1 yaitu min 1/2. Oke, selesai. Seperti ini. Jadi kalau ada yang bertanyakan silahkan ditulis kolom komentar. Atau ada bentuk soal lain juga boleh di request nantinya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Sederhanakan ya. Nomor ini dimintanya kita menyederhanakannya. Oke, seperti kemarin udah dijelaskan bahwa kalau nggak ditulis maka di sini 10 ini, bilangnya 10. Jadi 10 itu nggak perlu ditulis pada log gitu. Jadi log 10 dikurang. Kalau dikurang tadi kan dibagi kan, 3 log 2 kayak gitu ya. Log 10 dikurang 3 log 2. Hanya saja belum bisa diterapkan karena kenapa? Karena ada 3 di depan log 2 ini. Maka kita apakan dulu? Maka kita hilangkan dulu. Tadi kan ada sifat yang kayak gini. A pangkat M log B pangkat N. Ini kan sama dengan N per B, M A log B gitu ya. Berarti N itu pangkat B. Ini kan 3 sama dengan 3/1 ini. 1 itu nggak perlu ditulis. Berarti 3 ini sebagai pangkat 2 di sini. Maka jadinya adalah log 80 dikurangi dengan log 2 pangkat 3 ditambah dengan log 3. Oke, di sini kita pangkatkan 2 pangkat 3, berarti log 80 dikurangi dengan log 2 pangkat 3 yaitu 8 ditambah dengan log 3. Oke, kita selesaikan dulu pengurangan ini. Kalau pengurangan kan sama dengan dibagi. Nah, jadi bentuknya adalah log 80 per 8 yang ini. Oke. Dengan syarat lognya sama, di sini log 10 log juga ya. Di sini juga 10 log. Kalau misalnya beda, misalnya di sini 3 log, di sini 4, maka nggak boleh kita menggunakan sifat pengurangan. Dia harus sama ya, harus sama bilangan lognya. Oke. Berarti log 80 per 8 ditambah dengan log 3. Log 80 bagi 8 yaitu 10, berarti jadinya log 10. Kemudian ditambah dengan log 3. Oke. Di sini sebenarnya ada 2 versi nantinya. Kalau ini bisa kita kalikan ya, bisa kita kalikan nantinya. Berarti jadinya log, kalau tambahkan dikali nih, dia kan sama juga, lognya sama, maka 10 ditambah dengan 3. 10 kali 3 ya, 10 kali 3, bukan tambah.
kali 3, maka jadinya log 30. Selesai. Kalau nggak ada kayak gini, kalau nggak ada jawabannya log 30, maka yang di sini tadi bisa kita selesaikan cara lain bentuknya, yaitu makanya ada dua bentuk nanti. Log 10. Log 10 ini kan di sini kan jadinya 10 log 10 kan sama. Ini kan pakai 1. Kalau sama hilangkan saja, berarti tinggal 1 saja kayak gitu. Tambah log 3. Oke, selesai. Jadi bisa ini jawabannya atau yang kedua ini. Oke, ini untuk soal yang kedua. Kita cek lagi soal yang ketiganya. Oke, soal yang ketiga sama saja dengan tadi. Tambah ini kan koefisien, maka kita jadikan sebagai pangkat bilangan ini, yaitu bilangan 2 ini. Maka jadinya 3 log 60 ditambah dengan 3 log 2 pangkat 2 dikurangi dengan 3 log 5. Maka jadinya 3 log 60 ditambah dengan 2 kita pangkatkan. 2 pangkat 2 jadinya 4. Berarti 3 log 4 dikurangi dengan 3 log 5. Oke, boleh kita selesaikan. Kalau langsung ini kan udah sama nih. 3 log semua ya. Ini 3 log juga, ini 3 log juga. Boleh kita langsung aja. 3 log. Oke, nah ini kan tambah. Berarti 60 dikali dengan 4. Kemudian dibagi dengan, ini kan kurang lagi. Berarti dibagi dengan 5. Boleh langsung kayak gini. 5. Oke. Tadi kan satu-satu biar lebih jelas. Ini langsung saja. 60 kita bagikan dulu dengan 4. Kemudian dikali ya, karena tanda tambah kali. Kemudian kalau dikurang berarti dibagi dengan 5. Maka jadinya adalah 3 log 60 dikali 4. 60 kali 4 berapa? 100 berapa gitu ya. Tetapi bisa juga kita bagi dulu, boleh juga. Ini kita kali. Misalnya 60 bagi 5 baru dikali. Sekarang kita kalikan aja. 60 kali 4. 6 kali 4, 24. Berarti 240 per 5. Kemudian 3 log. Berarti 240 dibagi 5. Yaitu dapat 48. 48. Selesai. Kayak gini. 48. Atau teman-teman mau menyederhanakan lagi, kayak tadi boleh juga ini. Dalam bentuk penjumlahan berarti jadinya 3 log 48 itu kan sama dengan 3 kali 16. 3 kali 16. Kemudian kita rubah aja. Berarti jadinya 3. Kalau kali kan jadi tambah. Log 3 tambah 3 log 16. Berarti jadinya 3 log 3 jadinya 1. Tambah dengan 3 log 16. Kayak gini boleh juga. Oke. Tapi sampai 3 log 48 tadi sudah benar juga. Tapi kalau misalnya soal pilihan ganda ini nggak ada, maka disederhanakan aja lagi kayak gini. 48 itu dirubah dalam bentuk perkalian kayak gitu. Oke. Kita lanjut soal selanjutnya nomor 4. Oke. Kita lihat di sini. 7 log 8 ini nggak bisa kita selesaikan karena berbeda. 8 nggak bisa juga sama dengan 7. Tetapi kita lihat di sini ada tanda titik ini. Maka bisa kita samakan dulu 8 dengan 2 ini. Oke. Jadi 8 bisa sama dengan 2. Maka jadinya apa? Jadinya 7 log 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3. Ya. Maka kali dengan 2 log 49 gitu ya. Dikurangi dengan 7 log 2 ya tetap aja nggak bisa diapa-apain gitu. Di sini pangkat ya, ini pangkat 3, di sini pangkat 1. Berarti kayak tadi. Maka jadinya 1 per 3. Pangkat 1 ini dibagi 3, 7 tetap log 2. Kali dengan 2 log 49. Dikurangi dengan 7 log 2. Ini kan udah sama. Maka kita ambil yang awal dengan yang akhirnya aja. Berarti jadinya 1 per 3 kali 7 log 49. 49 dikurangi dengan 7 log 2. Oke, 7 log 2.
Kemudian udah dapat kayak gini, tinggal ini bukan 1/3 ya, kebalik saya, mohon maaf. Bukan 1/3 tetapi 3/1, seharusnya 3 di sini ya, 3. Sini 3 juga, mohon maaf, bukan 1/3, 3. Kemudian di sini kita lihat, ini ada dua versi. Yang pertama ya kayak gini. Kita selesaikan 7 log 49 ini bisa kita selesaikan jadinya 3 7 log 49 itu kan sama dengan 7/2 gitu ya. Dikurangi dengan 7 log 2 kayak gini. 7 ini kan udah sama 7, maka ambil saja pangkat, maka hasilnya 3 tetap dikali dengan hasil 7 log 7/2 yaitu 2 kurangi dengan 7 log 2. Sehingga jadinya adalah 3 kali 2 6 dikurangi dengan 7 log 2. Oke, selesai. Tetapi kalau misalnya nggak bisa kayak gini, misalnya dari sini tadi ya, dari sini, maka boleh juga versi lainnya yaitu sama dengan, ini kan sama dengan pangkat 49 nantinya kan, berarti jadinya 7 log, kita jadikan pangkat 49, 49 pangkat 3 dikurangi dengan 7 log 2. Sehingga jadinya ada kan sama-sama 7 log ini. Kemudian operasinya kurang, maka kalau kurang jadi bagi, maka jadinya 7 log 49 pangkat 3 per dengan 2. Kayak gini ya. Nah, udah selesai. Ini tinggal teman-teman pangkat 3 aja dibagi 2 kayak gitu. Kalau nggak bisa tetap kayak gini, atau versi yang pertama ini yaitu 6 kurang 7 log 2 seperti ini. Oke, udah 4 soal. Seperti biasa, saatnya teman-teman untuk mencoba latihan agar bisa mengasah kemampuan teman-teman dalam menyelesaikan soal-soal mengenai logaritma. Oke, silakan mengerjakan 2 soal ini. Jawabannya nanti boleh ditulis di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dikoreksi apakah telah tepat atau perlu perbaikan. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.